Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi dua rumah yang ditinggal pemiliknya di Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Api dengan cepat membesar dan membakar dua rumah yang berada di Jalan Yusuf Liah, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan petugas pemadam berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Gangnya tuh ada asap begitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Berarti posisi rumah kosong. Posisi rumah kosong. Kalau feeling ibu ini dari elektronik atau dari apa? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu. Tahu-tahu udah gede aja. Tahu-tahu udah gede aja nih. Tahu-tahu rumah ibu ini udah teriak-teriak, tolong. Terus langsung buru-buru pada. Seorang pria terluka parah akibat terlibat tawuran di Tebet, Jakarta. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, naas nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Dua kelompok warga ini saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok terus berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu yang mereka bawa. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala, diselamatkan rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti tawuran dua kelompok warga dari Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi, dan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas, baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sengbati melaporkan. Gagal masuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB, jil domisili, ratusan orang tua murid melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Orang tua menduga ada permainan dari pihak sekolah. Kami yang diterima di SMA 3, kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat. Ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dinas, kami yang belum masuk, desa Waluya masuk semua, setuju. Dalam aksinya, para orang tua juga sempat menutup akses jalan perumahan hingga warga tidak bisa melintas. Mereka kecewa karena anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru melalui jalur zonasi yang batasnya hanya 400 meter. Salah satu orang tua memperjuangkan anak masuk ke sekolah ini, namun gagal karena rumahnya berjarak 529 meter. Inspirasi dari ibu-ibu membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami, Pak. Jarak 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana, Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini, Pak? Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara unjuk rasa mahasiswa desak penutupan tambang ilegal di Nrekang, Sulawesi Selatan berujung ricuh. Bentrok dengan aparat tidak terhindarkan ketika massa mencoba membakar ban. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal.
Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aksi demo ratusan supir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Mereka menuntut truk overdimension overload bisa tetap beroperasi. Ketegangan sempat terjadi antara massa demonstran dengan awak bus pariwisata karena nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir menggunakan armada truk Jumat sore. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah ini menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pantura. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalur Pantura membuat arus lalu lintas macet total. Aksi ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan zero. Mereka tidak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Mereka menuntut agar truk overdimensi, overload atau odol bisa tetap beroperasi. Truk odol sering ditilang dan menambah beban biaya perjalanan sopir. Untuk apa? Ada aturan yang belum jelas sih. Cuma ini apa? Odol gitu kan. Jadi kita membebankan kepada supir, Pak. Jadi kita kayak beban gitu kan. Jadi kita ada muatan yang berat gitu kan. Jadi ke supir semua, Pak. Bebannya ke supir ya? Terus ada info lagi katanya mau dipenjara juga kan gitu, Pak. Takut ya supir-supir ya? Ya, takut. Ya udah takut semua positif. Harapannya gimana ini, Mas? Harapannya Ratusan supir truk angkutan barang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek, Jawa Timur meminta polisi dan Dinas Perhubungan menunda operasi angkutan yang overdimension dan overload. Bahkan unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek diwarnai blokade jalan. Sejumlah sopir sempat bersih tegang dan nyaris adu jotos dengan oknum sopir lain yang memblokade jalan. Diduga dalam kondisi mabuk berat, oknum sopir truk menekat menghalangi kendaraan lain dengan memarkirkan armadanya di tengah jalan. Namun insiden ini dapat dilerai aparat keamanan. Ratusan armada truk dari berbagai kecamatan di Trenggalek memadati sejumlah ruas jalan protokol, menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Pengunjuk rasa meminta pemerintah menertibkan aksi premanisme dan pungutan liar. Sementara Ketua DPRD Trenggalek Doding Ramadi menyatakan akan segera mengirimkan surat tuntutan para sopir ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan. Tidak ada preman di jalan, mungkin regulasi ongkos angkutan logistik harus disesuaikan. Terus untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan nomor 22 tahun 2009. Yang keempat, perlindungan hukum kepada sopir, jadi kita disamakan ada perlindungan hukum. Yang kelima, berantas premanisme dan pungli, itu yang kita tuntut untuk demo ini. Kita DPRD ini akan meneruskan, kita langsung membuat surat secara institusi, secara DPRD terhadap tuntutan para sopir itu ke DPR RI dan Kementerian Perhubungan.